Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rudin dari Dermayu Korea, ditemani dengan teman kita dari pengurus Masjid Al-Islah seksi dapur. Jadi dapur. Teman kita ini tangannya, kalau orang Indonesia tangannya luas, jadi masak apa aja bisa. Nah, di sini perkenalan dulu lah, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jangan dulu kan. Hendri. Mas Hendri. Panggil Hendri lah. Asli mana? Garut. Nah, Mas Hendri ini senior saya sebenarnya, karena dari segi pengalaman kerja lebih banyak daripada saya sebenarnya Mas Hendri ini. Nah, di sini tuh video ini tuh saya pengen sharing pengalaman Mas Hendri. Beliau ini pernah naik haji ya, Kang ya? Ya. Berhaji pada tahun 2017. Nah, saya tuh penasaran loh. Karena setelah saya ke masjid ini, banyak juga teman-teman TKI itu yang punya niat yang sungguh istimewa lah, bisa berhaji di sini kan, bukan cuma Mas Hendri kan. Saya lihat juga ada dulu Pak Lurah Jalan ini. Ya. Terus ada lagi beberapa orang juga kan sempat kayak Haji Doni. Nah, itu saya penasaran prosesnya haji dari sini gimana kan? Jadi di sini mah kayak instan lah. Maksudnya instan tuh nggak kayak di Indonesia harus nunggu puluhan tahun, belasan tahun. Jadi di sini tinggal daftar, tahun ini juga bisa berangkat. Seperti itu. Nah, itu biayanya berapa? Untuk sekarang agak lumayan ya, sekitar 10 sampai 11 jutaan. Tapi dulu saya tahun 2017 itu masih kebilang ringan. Kena berapa? Dulu sekitar 4.300.000, 4.200.000. Jauh banget ya? Iya. Naiknya ya beda banget ya? Per tahun kalau nggak salah naik 1 juta gitu. Wah. Itu prosesnya gimana kan? Dari kan mana kajian ya, kita ngubungin ke siapa gitu, tahapnya gimana? Apa ada kayak pelatihan aja dulu kayak di Indonesia Ya, kan ada kan? Ada manasik. Manasik aja Ya, dulu ada. apa gimana? Di sini juga ada. Ada. Itu ngubunginnya kemana? Saya dulu daftar ke travel dulu. Dulu kan ada Makkah Travel, Golden Bridge. Saya kedua itu milih salah satunya ke Golden Bridge Travel yang ada di Taiwan. Kalau di Indonesia memang udah dapat gelar haji ya benernya. Sebenarnya kalau di Indonesia, cuma kalau di sini kan mungkin kayak itu kayak sekedar formalitas doang ya. Jadi dianggap kayak biasa aja sih kan ya. Iya, karena gak ada effortnya. Ada effortnya juga ya. Gak kayak di Indonesia kan dianterin beberapa bis atau apa gitu kan. Nunggunya juga lama kan. Iya, perjuangannya juga. Kalau di sini kan selama kayak umroh biasa. Iya. Padahal sama benar-benar berangkat haji sama. Kalau di sini kan ada niat, ada biaya kan bisa langsung pergi ya. Tapi kalau dikalkulasiin pendapatan tahun dulu sama sekarang sama-sama aja. Dulu saya daftar 2017 basicnya 3 bulan. Saya 3 bulan gaji. Kalau dihitung dengan tahun sekarang juga sama 3 bulan gaji. Oh iya sih. 3 bulan gaji ya sama. Ada yang penting berniat ya. Iya, yang penting ada niat. Itu 2017 itu di Koreanya udah berapa tahun mutusin haji pas tahun itu 2017? 3 tahun. Ya, 감사합니다. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kaca, ayo saya. Dalam YouTube aja. Ayo, 저는 여기서 묵을 거예요. Itu dulu. Balik dulu. Ya. Siap. Makasih. Nanti bertemu 뭐지? 다음 달에. 예, 야시란 날 때. rendang. 오케이. Rendang 뭐지? Yaksok. Rendang. 다음 달에 rendang 해줄게. Rendang. Ya, terima kasih. Rendang, itu 뭐지? Coconut. Ya, lanjut ya. Ya. Tadi apa saya pernah lupa. Berapa tahun kita ya berapa tahun setelah di Korea memutuskan untuk berhaji? Sebenarnya saya tuh termasuk cita-cita juga gitu. Berarti emang dari Indonesia rumah juga, iya. saya mau berhaji di Korea nih. Ya. Maksudnya belum kepikiran pengen di Korea juga. Cuman pas di Korea selama udah beberapa tahun lihat tuh ada orang yang naik haji sebelum saya kan. Terus saya tuh terinspirasi sama teman saya juga sama Haji Rifki itu kayak berembuk apa namanya tuh? Berunding. Kita hajiannya dari sini kan umurnya masih muda. Saya dulu 2 tahun masih usia 22 tahun kan. Masih muda kan.
usia segitu saya baru nikah. Sama teman saya itu sepakat gitu, ayo kita bareng Haji kita kumpulkan dari sebelum fix daftar ke travel, kita nabung dulu, baru udah terkumpul kita berangkat bareng-bareng ke Taiwan. Masya Allah. Bareng Jadi, berdua. nih ini bisa menjadi tambahan ini motivasi lah buat teman-teman bahwa di Korea kita bisa ada plusnya, Iya. banyak plusnya selain mencari duit kan, Bisa berhaji, bisa kuliah, bisa jadi berhaji, kuliah juga ya, kuliah juga di UT Korea. lulus. Alhamdulillah lulus. Coba kan kerja nih Ya. sambil kuliah berarti. Iya. Gimana bagi waktunya? Saya Karena penonton juga kayaknya banyak juga yang pengen saya tuh pas pengen kuliah gimana kan coba. kebetulan kan saya di Indonesia dulu benar pengen kuliah dikarenakan terkenal dengan biaya. Jadi saya menunda keinginan pengen kuliah situ. Nah, alhamdulillah saya pas awalnya di Indonesia kan nyari kerja, kesini nggak keterima, akhirnya kan ke Korea kan. Justru malah di Korea yang mengabulkan banyak Betul. keinginan dan Iya. cita-cita ya, bisa berhaji, bisa lulus kuliah juga di sini malah sambil kerja. Tahun pertama saya biasa ya namanya orang Adaptasi. ya bukan lunasin dulu utang-utang 1 tahun. Baru tahun kedua saya daftar kuliah sampai beres. Berapa tahun itu kuliahnya? 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun sama nunggu wisuda karena dulu saya pas beres keburu corona. 2009 lulus ya berarti? Saya nunggu hampir 1 tahun nunggu wisuda karena saya nggak mau offline, nggak mau online wisudanya, pengen Iyalah, offline. itu masuk wisuda online kan kayaknya Iya. kurang. Jadi greget. saya nunggu balik lagi ke Korea baru wisuda, ikutan KBRI wisudanya. Ini sangat-sangat berinspirasi sekali ya, karena haji iya, kuliah juga iya. Nggak banyak orang yang punya niatan. Sebenarnya duit mah ada ya. Ada lah duit mah, kalau mau Ada lah kalau kalau mau di menyisikan sini. mah ada. Ya. Cuma mungkin ya namanya itu kan panggilan ya. Iya. Benar nggak? Jadi memanfaatkan momentum, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Kan kebetulan waktu hajian di Arab Saudi kan, saya tuh ditanya, saya bawa bendera Indonesia. tas bahasa Korea ya, bendera Korea, tapi ngobrol bahasa Indonesia. Terus orang Indonesia yang nanya di situ, "Dek, kenapa kok bisa kesini seusia ini?" gitu. "Saya berangkatnya dari Korea, Bu, nggak dari Indonesia." "Oh, sebenarnya iya, haji itu harus kan ibadah fisik ya, harus siap pas lagi muda gitu." Kan udah tua kan pasti terkenal dengan perjalanannya yang jauh itu, puluhan kilometer. Dan pada saat berhaji itu lancar kan? Alhamdulillah. Sebenarnya ya nggak banyak lah yang kayak Mas Hendri nih yang berhaji iya, kuliah juga iya, itu nggak banyak. Ini mungkin nih buat teman-teman nih ya, buat teman-teman nih kan. Pasti kan teman-teman di rumah juga banyak yang pengen saya kalau di Korea harus pengen haji, pengen kuliah. Langkah pertama yang harus disiapin nih kira-kira apa nih? Untuk kuliah. Untuk berhaji dan kuliah. Apakah kita dari pas kerja nyampe di Korea udah saya langsung berambisi, saya langsung kuliah, langsung berhaji, atau mungkin baiknya stay dulu biar stabil dulu, habis itu baru, atau gimana kan? Kalau menurut saya sih, karena dari pengalaman yang saya ambil itu, mending langsung take action. Nggak usah Ambil nunggu keputusan. Iya. situasi dan sebagainya. Karena waktu itu terus berjalan gitu. Kalau kita terlambat ngambil keputusan, nanti nyesal dia kemudian hari. Dulu juga saya kenapa nggak langsung ngambil gitu. Kenapa harus tunggu 3 tahun dulu? Iya gitu. Kalau yang haji itu kenapa 3 tahun? Karena jatah cutinya cuma 1 kali 5 tahun saya. Jadi nunggu momen dulu. Nunggu pas cuti baru. Iya, karena dulu pabrik lama saya itu ngasih cuman 5 tahun sekali. Itu waktu berhaji itu berapa bulan sih maksimal? Kan di haji dari Korea itu kayak setara ONH plus ya. Paling belakangan tiba di Arab Saudi, paling duluan pulang. Jadi kayak singkat. Kok bisa gitu? Kayak karena waktu yang singkat itu karena cuman butuh 3 minggu. 1 minggu di Madinah, 1 minggu di Mina, Arafah, Muzdalifah, 1 minggu di Mekah, baru langsung tawaf ifadah pulang.
Iya, tapi hitungannya lebih murah ya kalau di sini ya. Iya. Kalau daripada daftar di Indonesia kayaknya lebih murah. Iya, dari lebih murah lah. Soalnya kan kalau di Indonesia nunggu setahun juga kayak haji furoda itu udah 200 tahun, 200 juta kan. Sekarang 2 juta. 200 juta, kita 200 juta. Terus yang OH Plus juga sekarang sekitar 3 tahun, ratusan juga sama. Berarti memang selama ada niat semua tuh bisa. Iya, niat insya Kuliah Allah. bisa dan berhaji pun juga bisa. Kalau saya juga Mumpung momentumnya, ada kesempatan harus digunakan benar-benar. benar sih. Makanya buat teman-teman yang Kan kalau di sini kan banyak kan non muslim, terus yang hajiin juga cuman orang asing kita sih, seperti orang Indonesia, Uzbek, orang-orangnya belum Pakistan. banyak. Iya. Jadi teman-teman kalau sampai sini, mumpung yang orang Korea belum banyak yang beragama Islam. Iya. Jadi ayo haji. Cuman satu rombongan 300 orang juga cuman sekitar 10 atau 5 orang. Sebenarnya setahun itu di Korea dapat jatah berapa sih untuk haji? Kalau dulu saya 300 gitu. 300 orang. 200 lebih ya, 300-an. Tahun pas 2 kloter. Jadi ya buat teman-teman yang di luar sana yang skeptis sama ya, jadi Korea nggak bisa sholat ini, nggak bisa apa. Loh ini masih ini bisa naik haji loh. Apa yang nggak bisa, kayaknya nggak susah dilakukan di Indonesia, ternyata dimudahkan di Korea begitu. Selain mencari rezeki yang insya Allah halal ya, Insya Allah. dan juga bisa berhaji, bisa kuliah, malah di sini. Ketika di Indonesia susah, malah di Korea dipermudahkan. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, selama ada niat, yang penting meniat di rumahnya gimana ya. Iya. Kalau misalnya saya lihat di rumah saya pengen dapat pabrik dekat masjid, kayaknya bisa dapat. Iya. Ada saya pernah lihat kayak gitu soalnya. Saya mau Makanya kalau doa itu harus spesifik lah. bener, salahnya saya itu dulu ya. Kalau doa pengen dekat masjid, doa pabrik dekat masjid, tapi kan kadang kalau nggak spesifik, Iya iya. Jadi pabriknya nggak rame gitu. Benar. Banyaklah kendala-kendalanya. koreksi doanya ya, jangan ya Allah saya cepat Pabrik yang rame. cepat dapat panggilan, jangan gitu doanya ya. Iya. Cepat dapat panggilan, pabriknya sesuai sama kemampuan. Iya. Dekat masjid harus detail lah. Detail. Jangan cuma cepat dapat panggilan, ntar sampai sini malah. Spesifik lah doanya. Nah sekarang nih pesen nih, umurnya berapa? Sekarang 30-an. Umurnya 30 berapa? 31. 31. Ini senior saya, kakak saya. Emang membuka tua saya emang. Enggak lah sama. Sama. Enggak. Saya juga berjago sebenarnya ini. Baru potong kemarin. Oke nih saran lah buat teman-teman junior yang sekarang lagi ujian, lagi nunggu SLC, lagi baru belajar di LPK, harap-harap cemas menanti ujian IPS topiknya akan datang, ada yang lagi nunggu pengumuman. Gimana nih supaya kira-kira memotivasi teman-teman di rumah biar jangan patah semangat. Sampai dulu berarti ujiannya berapa kali? 2 kali. 2 kali nih, 2 kali kan ya? Iya. Berarti pernah mengalami kegagalan. Kegagalan enggak sih alhamdulillah. Cuman proses yang panjang. Oh, siap panjang. Karena waktu pas ujian kedua itu ujian tahun 2019 terus nunggu SLC-nya hampir 4 tahun. Oh, corona sih. Iya, karena kan itu masih effort kesabarannya tuh lumayan. Banyak yang Takut dibatalin, angus, iya. dibatalin banyak. Iya. Oke, saran buat teman-teman di rumah. Mungkin sarannya dari saya, dari gambaran saya sebelumnya, banyakin berdoa, sabar, dan tambahkan lagi keyakinannya. Pasti kan menjada-jada gitu ya. Aku yakin ya. Harus yakin. Kita positif thinking ya. Kita yakin bisa terbang Korea. Akhirnya kan banyak yang berkeyakinan itu yakin paling utama pasti bisa ke Korea gitu. Ya, jangan bilang malah saya pengen keluar tapi apa ya bisa. Tapi dipatahin sendiri ya kadang ya. Iya, Oh, pengen jadi keluar, pesimis sendiri. Iya, berarti harus Jadi menyerah sebelum perang. menarik. Oke. Saya Banyak doa, intinya berbuat baik. Terus di sini juga jangan lupa udah makmurkan terkabulkan. masjid lah ya. Makmurkan masjid Udah lah ya. terkabul doa, jangan sampai lupa dengan doa tuh sebelumnya. Betul. Kadang kita kan kalau udah sampai orang namanya manusia ya, saya juga sama. Iya. Ketika keinginan sudah terkabul maka Lalai. apa yang dijanjikan itu biasanya dilalaikan begitu. Nah, Istiqomah insya Allah. Mudah-mudahan. ini semoga bisa menginspirasi ya buat teman-teman di rumah. Tentunya video ini dibuat ya karena setujuan saya juga pengen mengedukasi lah buat teman-teman semuanya, biar ada loh contoh seperti ini loh yang bisa kuliah, bisa haji, bahkan sudah di sini. Di Indonesia susah loh dapat Betul. haji, kuliah, apalagi kerja juga susah. Di sini Iya. kita bisa satu aksi dapat 3 hasil begitu loh. Ya kan, kerja ya oke, Iya. haji oke, kuliah juga oke kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bonus. Makanya bonusnya banyak. Selain uang pasti ada itunya, ada lebihnya. Makanya
semangat ya belajarnya di rumah ya. Teman-teman juga bisa seperti Mas Hendri, saya dan juga teman-teman yang ada di sini yang sudah bekerja di Korea. Tetapi juga perlu diingat bahwa sampai di Korea pun bukan berarti semua itu selesai ya perjuangannya, karena Masih ada proses. banyak sekali proses yang harus dilalui. Berada di Korea adalah tahap awal dari sekian Perjuangan. banyak tahap-tahap yang harus teman-teman lalui. Jadi bukan berarti kita udah sampai di Korea masalah kita akan finish selesai. Oh, bukan seperti itu mainnya ya. Kuat mental. Oke. Saya kira sampai sini ya video ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya seluruh di Indonesia di rumah. Amin. Saya Sakrudin, saya tutup dengan Mas Hendri dari Garut. Sampai ketemu di video terbaik Korea berikutnya. Semoga video-video saya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Haji. Ya saya harusnya manggil Pak Haji. Enggak usah. Abang aja. Saya juga nggak tahu loh pas Pak Haji Lurah itu udah haji loh. Pak Lurah juga sering terinspirasi